Judul malam ini adalah Alkitab cukup dan benar untuk semua segi kehidupan. Biasanya dalam bahasa Inggris disebut inerrancy and sufficiency of scriptures. Itulah topik kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, memohon pertolongan, supaya Tuhan memberikan kami pencerahan akan firman-Mu ya Tuhan, dan juga pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan kebenaran firman-Mu, supaya itu menambah iman kami untuk berpegang teguh kepada firman Allah yang hidup. Kami serahkan persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengapa penting? Itu bagian yang pertama. Sangat penting karena sejak akhir abad ke-19 berkembangnya liberal teologi. Dan ini diperparah lagi dengan postmodern filosofi di mana tidak ada kebenaran absolut dan sekularisme. Nah, saya akan mulai dengan sedikit latar belakang dari liberal teologi. Seorang sebetulnya biblically historian namanya Adolf von Harnack. Sebetulnya dia mengenai sejarah gereja, tapi dia memperkenalkan pemikiran kekristenan dari segi pemikiran manusia. Biasanya ini disebut dengan high criticism. Pertanyaannya waktu itu adalah kenapa begitu banyak agama? Mungkin bisa meneliti kekristenan beberapa hal dasar yang sama dengan agama-agama lain seperti Buddha, Hindu, Konghucu, atau Islam, dan sebagainya. Dan memang itulah sebetulnya permulaan dari ide universalism. Bagaimana supaya ada agama yang umum yang berlaku pada semuanya. Dari hasil penelitiannya, dia memberikan kesimpulan. Dari pengamatannya, apa yang sama dalam semua agama itu adalah hanya dua hal. Berbicara tentang etika dan nilai-nilai. Jadi menurut dia itu saja. Karena itu, maka kekristenan juga bisa disimpulkan seperti ini. Bahwa Allah itu sebagai Bapa bagi semua, the Fatherhood of God. Dan kemudian yang kedua, the universal brotherhood of man. Jadi semua manusia bersaudara gitulah ya. Kemudian di dalam pendiriannya dia juga anti semua yang bersifat supernatural. Tidak menerima penjelmaan Kristus dari yang ilahi menjadi manusia. Juga kebangkitannya. Bahkan ada pandangan yang sangat ekstrim bahwa Alkitab Perjanjian Baru sebetulnya 95% adalah imajinasi para penulis. Oleh karena itulah maka di sekolah-sekolah teologi mulai berpengaruh pendapat ini, dan kemudian di Indonesia pun mengalami dampaknya. Setelah kedaulatan kemerdekaan, pemerintah Belanda memberikan bantuan dengan beberapa doktor teologi di sekolah Alkitab yang sebetulnya tidak percaya adanya Tuhan, tetapi pendekatan kemanusiaan saja.
dan mereka mengajar misalnya di STT Jakarta, STT Nomensen di Siantar, atau di Minahasa, di Tomohon, dan beberapa lagi. Sehingga memang dalam satu generasi, gereja menjadi tradisi dan Injil hampir tidak jelas. Akibatnya seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa hal yang menarik. Ada seorang bernama William Mitchell Ramsay dari Inggris. Sebetulnya dia adalah seorang yang skeptik dan sinis, mau membuktikan ketidakbenaran tulisan Lukas dalam kisah para rasul-rasul tentang catatannya mengenai perjalanan pelayanan Paulus. Karena itu dia memutuskan bahwa akan pergi dari satu tempat ke tempat lain di setiap negara. Dan coba akan mencocokkan fakta-fakta sejarah mengenai tempat, mengenai penguasa di situ, apakah pernah ada. Nah, hal yang luar biasa adalah bahwa dia cukup sportif. Kesimpulan Ramsay adalah seperti ini. Lukas adalah penulis sejarah yang paling akurat, melebihi dari penulis sejarah sekuler, misalnya Xenophon atau Thucydides, atau penulis kekristenan Josephus. Jadi malah dia mengakui akhirnya tadinya mau membuktikan bahwa itu semuanya adalah fiksi, ternyata akhirnya dia mengakui. Kemudian yang kedua adalah William Foxell Albright. Dia bapak arkeologi yang ternama dari Amerika Serikat. Dan dia adalah teman dari Einstein, pernah berteman dengan Einstein, hanya dia bergerak di bidang arkeologi. Nah, penemuan arkeologi dikatakan statement dia ini orang yang benar-benar percaya. Dan penelitian bahasa yang akurat sebagai kegenapan nubuat Alkitab sering diabaikan oleh para ahli teologi atau filsafat, mengutamakan ideologi daripada penelitian empiris di lapangan. Karena dia sudah melakukan di berbagai tempat pegalian-pegalian arkeologi yang membuktikan yang tertulis di dalam Perjanjian Baru itu persis sama dengan kenyataan di lapangan. Jadi dia memberi komentar yang sangat keras sebetulnya, mengatakan bahwa para teologian atau yang sebetulnya dipengaruhi oleh filsafat manusia mengklaim pendekatan mereka sains, tetapi sebetulnya mereka berperilaku anti-sains. Itulah kesimpulan dari William Foxell Albright, ya. Jadi itu hal yang kedua. Oke. 2 Romawi klaim Alkitab sebagai firman Allah. Penyataan Alkitab sendiri yang sinkron dengan kenyataan dan pengalaman sejarah. Misalnya nubuatan tentang kedatangan Kristus. Dalam Kejadian pasal 3 misalnya dia sudah dinubuatkan bahwa dia akan lahir dari benih perempuan. Dari Yesaya 7 itu sekitar 700 tahun sebelumnya akan dilahirkan dari seorang anak darah. Dari Mika pasal 5 dia akan lahir di Bethlehem. Yesaya lagi pasal 9 pelayanannya akan mulai di Galilea. Zakaria pasal 9 sekitar 500 tahun sebelumnya bahwa dia masuk Yerusalem dengan keledai betina.
Dalam Jakarta lagi bahwa dia akan dijual dengan 30 keping perak. Kembali ke Yesaya bahwa dia akan menutup mulutnya dari para penuduh-penuduhnya. Yesaya 53 lagi, dia akan terluka dan teraniaya. Ini adalah dalam bukunya Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict. Dia masukkan di situ sebetulnya ada satu nubuatan detail tentang kehidupan Yesus. Dan semuanya digenapi persis seperti yang telah tertulis. Yang kedua adalah nubuatan dari Daniel tentang kerajaan yang akan datang setelah Babilonia. Dan itu ternyata persis digenapi, termasuk berapa masanya dan siapa yang duluan, yaitu kerajaan Media, Persia, kerajaan Yunani, kemudian ditutup dengan kerajaan Romawi, barulah setelah itu akan kedatangan Mesias. Kira-kira begitu. Nah, kemudian nubuatan Yesaya, ini yang saya amati dari Yesaya 44 bagian akhir dan 45 tentang seorang yang akan membebaskan umat Tuhan dari Babel 170 tahun sebelum kejadiannya. Nah, hal yang menarik di sini adalah bahwa disebut nama orang yang akan membebaskan itu yaitu Kores sebelum dia lahir. Ini sangat yang menakjubkan. Walaupun para penafsir liberal mengatakan itu karena kejadiannya sudah berlalu, baru itu dituliskan sehingga tahu nama orangnya. Tetapi bukan demikian, ya. Kemudian nubuatan Yesaya dan Maleaki tentang pendahulu sebelum Kristus memulai misinya, yaitu Elia yang disebutkan Yohanes Pembaptis, yang juga benar-benar semuanya digenapi tentang Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah penyataan Alkitab tentang keberadaan manusia yang sebenarnya. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Bahkan di dalam Roma pasal 3 ini menggambarkan kenyataan realita dari keberadaan hati manusia yang sangat buruk kalau dia mendapat peluang. Apa yang kita saksikan hari ini, begitu ada kesempatan untuk bikin demo ribut dengan undang-undang tenaga kerja, orang yang tidak tahu pun turun ke jalan. Itulah memang keberadaan hati manusia itu. Dalam Roma 8, ini dibicarakan tentang kemerosotan keadaan segala sesuatu di dalam dunia, termasuk kemanusiaan, ya. Dan dikatakan manusia itu mengerang, mengeluh oleh karena keadaan itu. Ya, jadi ini segala sesuatu seperti di dalam hukum termodinamika 2, kemerosotan terus akan terjadi. Dan kita pun manusia sedang dalam proses merosot, di mana satu titik akan menjadi tua, kemudian akhirnya kembali ke debu. Dalam Lukas 19 juga dijelaskan di situ tentang ini nubuatan Tuhan Yesus tentang Yerusalem. Pada waktu dia memikul salib, wanita-wanita di Yerusalem menangisi dia. Tetapi jawab Yesus, tangisilah dirimu, karena malapetaka yang akan datang menimpa Yerusalem. Dan memang itu persis digenapi oleh Panglima Titus pada tahun 70 setelah Masehi, dan
Yerusalem diporak-porandakan, dihancurkan, dan disitulah akhirnya mereka semua berlarian dan meninggalkan Palestina. Ini adalah kegenapan persis seperti yang telah dinyatakan Yesus, penderitaan yang dialami oleh karena penolakan mereka terhadap Kristus. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 1-11, Pengkhotbah adalah tulisan dari Raja Salomo pada masa tuanya. Setelah dia berbagai pengalaman, dia mengadakan berbagai penelitian, dia mengadakan berbagai usaha-usaha mengumpulkan kekayaan, bahkan wanita-wanita penghibur. Akhirnya dia menyimpulkan kesia-siaan hidup di luar Tuhan. Sulaiman di masa tuanya melihat ke belakang, khususnya setelah dia menjauh dari Tuhan oleh karena pengaruh dari 700 istri-istrinya dan 300 gundik-gundiknya, dan memang di luar Tuhan adalah kesia-siaan dan kesia-siaan. Itulah kesimpulannya, dan itu benar menjadi pengalaman antara apa yang tertulis dalam Alkitab dan apa yang menjadi pengalaman kita manusia. Yang ketiga adalah kesaksian Roh Kudus dalam hati orang-orang percaya. Roma 8 ayat 16 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi tatkala saat kita mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, menyesali dosa-dosa kita, kita mengalami satu pengalaman baru. Pertama, ada damai sejahtera, kesaksian Roh Kudus menyatakan bahwa dosa-dosa kita diampuni, beban-beban yang berat seperti terangkat dari dalam diri kita. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah pengalaman orang-orang percaya, kedekatan kita dengan Tuhan, bahwa itu sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi sangat nyata dalam pengalaman hari demi hari, tatkala kita dalam penyerahan dan berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Bahkan dia sering berbicara di dalam hati nurani kita. Memang kadang-kadang suara itu sangat pelan, sehingga kalau kita tidak memberi perhatian, sangat mudah sekali terabaikan. Tetapi itulah pengalaman dari orang-orang yang percaya bahwa Roh Kudus di dalam kita memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah. 4 adalah penyataan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius 24 ayat 25 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Konteks ini dia sedang berbicara tentang akhir zaman, dan segala sesuatu yang menuju kepada akhir zaman itu sedang digenapi satu persatu. Mengenai gempa bumi, mengenai ajaran sesat dan penyesat, mengenai peperangan antara bangsa dan bangsa, mengenai akan berkurangnya kasih di dalam kehidupan manusia dan kejahatan bertambah-tambah. Jadi semua nanti itu akan digenapi, dan perkataan Kristus ternyata sepanjang sejarah sudah membuktikan kegenapan-kegenapannya. Matius 5 ayat 18 berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, maksudnya satu titik, pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terjemahan yang lebih tepat, sebelum semuanya digenapi. Nah, jadi tidak ada satu yang dibatalkan,
Tetapi syukur bahwa semua yang merupakan hukum-hukum lahiriah dan jasmania di dalam Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita orang-orang percaya bebas dari tuntutan hukum Taurat itu. Hukum moralnya masih berlaku. Tetapi hukum jasmania, tata cara ibadat sudah digenapi oleh Yesus. Karena itu tidak perlu bagi kita untuk menurutinya, ya. Tetapi itu semua sudah digenapi. Ini pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga, contoh kebenaran firman Tuhan. Saya baru belajar dari satu kitab sebetulnya, disebut nabi-nabi kecil, hanya satu pasal yang disebut kitab Obadya. Saya membaca komentar dari David Pawson dan belajar tentang ini, dan sangat menarik hati saya. Nah, kitab Obadya ini ditulis pada tahun 845 sebelum Masehi, di mana apa yang dinyatakan dalam kitab Obadya ini ditujukan kepada satu bangsa yang namanya bangsa Edom. Itu disebut di dalam ayat sebelumnya. Nah, Edom ini artinya merah, adalah keturunan dari Esau, saudara Yakub. Edom disebut merah karena dia berbulu, tetapi juga karena peristiwa kacang merah yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Nah, apa yang digenapi terhadap orang-orang Edom ini? Setelah saya baca dari pengamatan David Pawson itu adalah bahwa inilah yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Edom. Keangkuhan hatimu telah memberdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Walaupun umat Israel terhadap bangsa Edom sebetulnya tidak melakukan peperangan, dan pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka harus melalui tanah Edom, dan Tuhan mengatakan supaya mereka membayar semua yang mereka ambil dari daerah Edom itu, termasuk air. Kamu harus berlaku baik. Tetapi sebaliknya, apakah ini karena peristiwa Esau dan Yakub? Setiap kali bangsa-bangsa sekitar, Filistin, Moab, berperang dengan Israel, maka langsung Edom nimbrung selalu dan memakai kesempatan. Oleh karena itulah, karena mereka memang tinggal di daerah pegunungan batu, ya nanti saya tunjukkan gambarnya, mereka bangga sekali itu, mereka merasa aman, tapi Tuhan bilang bahwa Tuhan akan membuat sesuatu, yaitu dalam ayat 10, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka cela akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Nah, jadi supaya sebelum saya teruskan mengenai sejarahnya, saya teruskan dulu dengan seperti yang dinyatakan di sini. Inilah Bukit Edom yang disebut di Bukit Sila. Jadi mereka itu adalah, ini bekas gua-gua tempat tinggal mereka yang sangat mereka banggakan, di mana mereka merasa aman. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian bangsa lain menaklukkan mereka dan mengusir mereka, dan mereka harus lari dari tempat yang mereka banggakan dan aman itu, dan mereka disebut ke dataran Negev yang mereka sebut namanya Idumea. Ya, jadi dari sini, dari pegunungan Sila, mereka melarikan diri ke Israel bagian selatan, daerah Idumea. Nah, jadi disinilah mereka, dan
bangsa Idumea ini adalah salah satu keturunannya yang terkenal Herodes Agung. Nah, Herodes Agung adalah keturunan dari Edom. Dan pada tahun 37 sebelum Masehi, dia minta kepada Julius Caesar supaya tahta Israel dijual kepada dia. Dan karena itu dia berkuasa di sini, maka pada waktu Tuhan Yesus lahir, setelah dia memerintah dari Yerusalem, dan orang Majus datang dari timur, menanyakan di manakah raja orang Israel itu. Wah, dia langsung mulai siasat, siapa yang menyaingi saya sebagai orang Edom, ya, Edomite, ya. Nah, akhirnya dia tidak dapat laporan dari orang Majus karena mereka bermimpi, mereka tidak pulang dari Yerusalem, maka dia membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem, ya, di bawah umur 2 tahun. Inilah keturunan Edom itu, yaitu Herodes. Kemudian dia mati, baru kemudian Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke Nazaret pulang, tapi anaknya mau merintah di daerah sini. Dan kemudian Herodes kedua itulah yang membunuh Yohanes Pembaptis dan juga yang bertemu dengan Yesus tatkala Pilatus mengirim dia, tetapi Yesus tidak memberi jawaban satu patah kata pun. Tetapi inilah historisnya. Nah, apa yang terjadi kegenapan dari dalam kitab Obadja 1 ayat 10 tadi? Setelah tahun 100 sesudah Masehi, generasi keempat raja dari Herodes yang disebut Herodes Agrippa, maka dia mati, itu dalam Kisah Rasul 12, seperti mendadak. Dan kemudian disitulah akhir dari bangsa Idumea ini atau suku Edom ini, dan mereka sampai sekarang tidak ada yang tinggal. Jadi kegenapan dari firman Allah semua akurat karena memang itu inspirasinya melalui Roh Kudus kepada nabi-nabi disampaikan oleh Tuhan sendiri. Jadi kegenapan dari berbagai nubuatan di dalam Alkitab. Nah, itu satu kitab kecil saja di dalam Perjanjian Lama. Kebanyakan kita hanya melihat kitab besar, Yesaya, Mazmur, dan sebagainya. Dan kita tidak memperhatikan ternyata di dalam kitab-kitab nabi kecil itu ada banyak kebenaran-kebenaran yang mengungkapkan siapakah Allah itu. Saya juga akan ambil satu contoh kitab kecil juga dari Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Yudas sebelum Wahyu. Ini pun hanya satu pasal. Yudas adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus, karena setelah Yakobus ada beberapa saudaranya termasuk Judas. Sebelumnya mereka tidak percaya kepada Yesus, tapi kemudian setelah Yesus bangkit, dia percaya. Dan kemudian dia menjadi salah satu hamba-hamba Kristus. Nah, karena di dalam ayat 1 dikatakan surat ini adalah dari Yudas, hamba Kristus Yesus. Dia tidak mengaku-ngaku sebagai saudara tiri dari Tuhan Yesus. Oke, di dalam kitab Yudas itu, dia menyampaikan kebenaran tentang jemaat yang ada pada waktu itu. Ini mungkin sudah pada generasi kedua, ketiga kekristenan. Nah, dia memperingatkan jemaat, dikatakan, sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus.
pada waktu itu mulailah suatu ajaran palsu, yaitu yang pertama ini permulaan dari Gnostik yang mengatakan bahwa Yesus tidak menjelma benar-benar sebagai manusia, dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang menyatakan bahwa karena kemanusiaan itu adalah fana, jadi tidak mungkin divine ilahi menjadi daging manusia. Jadi dia hanya serupa dengan manusia. Oleh karena itu, maka dikatakan kita tidak perlu mengakui dia sebagai Tuhan satu-satunya, gitu ya. Ya, menjadi Tuhan kita. Lantas yang kedua juga mereka hidup melampiaskan hawa nafsunya. Jadi bebas hidup, enjoy hidup ini dan sebagainya. Keadaan seperti inilah yang masuk ke dalam jemaat pada waktu itu yang diperingatkan oleh Judas. Dan akibatnya katanya, karena kalau kamu mengizinkan itu, saya salah. Karena kamu mengizinkan itu, maka ini yang akan terjadi. Kalau keyakinan kamu mulai keliru, maka tingkah lakumu pun akan menjadi rusak. Sama seperti Israel selama di dalam perjalanan dari Mesir, akhirnya mereka harus dihukum Tuhan, atau malaikat-malaikat yang meninggalkan walaupun malaikat, tapi mereka keluar daripada kebenaran. Tuhan tidak segan-segan membuang. Jadi diperingatkan kepada jemaat pada waktu itu. Dan ingatlah kasus Sodom dan Gomora. Oleh karena kejahatan mereka, mereka mendapat hukum. Tidak hanya bahwa tingkah laku, tetapi juga watak kamu. Sebagaimana contohnya seperti Kain. Seperti Kain adalah beribadah dengan keinginan sendiri. Bileam melayani Tuhan oleh karena alasan uang. Dan Korah beribadah di dalam bait Allah tetapi dengan kecemburuan atau kompetisi persaingan dengan Musa dan seterusnya. Jadi inilah akibat dari kalau kamu menyimpang di dalam keyakinan kamu. Dan terakhir adalah bahwa tutur katamu, sebagaimana kamu sering berkata-kata nista, menggerutu, mengeluh, itu adalah akibat karena apa yang kamu percayai sudah menyimpang. Dan inilah sinkronnya antara kebenaran dari firman Allah dengan perilaku manusia jika dia menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kesimpulan, inilah yang dikatakan oleh Petrus dalam 2 Petrus 1 mulai dari ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi apa yang kami saksikan bukan isapan jempol manusia, melainkan bahwa kami sendiri adalah saksi mata dari kebesarannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Tetapi yang khusus disaksikan di sini adalah pengalamannya tatkala Tuhan Yesus dipermuliakan di atas bukit. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang suara dari yang mulia, dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, inilah pernyataan dari Allah sendiri. Suara itu kami dengar dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Semua nubuatan-nubuatan yang kita sebut tadi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di
tengah-tengah kegelapan. Itulah seharusnya cara kita memperhatikan firman Tuhan. Memperhatikannya sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi semua nubuatan di dalam Alkitab itu tidak lain oleh karena dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah, dan kemudian itu dituliskan yang berupa Alkitab. Di dalam 2 Timotius 3:16, karena itu dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi oleh Paulus dikatakan untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Every writing is God-breathed and profitable for teaching, for conviction, for setting right, for instruction, that is in righteousness. Yang translation. Oke, kalau begitu, nah apa respon kita? Karena yang kita pegang dan yang ada pada kita adalah kebenaran dari Allah, maka kita seharusnya mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita dengan mengikuti perintah agungnya. Dalam Matius 28 mulai 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi kuasa yang menentukan pada akhirnya semuanya ada pada Tuhan Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi tugas kita adalah menjadikan mereka murid, dalam arti murid itu adalah pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus. Kemudian mereka baptislah, maksudnya dihisapkan kepada persekutuan Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang merupakan simbol baptisan. Simbol baptisan itu tidak lain setiap orang percaya dihisapkan ke dalam suatu persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kemudian ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah janjinya, menyertai kita, tidak akan membiarkan kita jika kita melaksanakan amanatnya, karena segala kuasa ada padanya. Nah, apa yang dimaksud menjadi murid? Murid adalah pengikut Kristus. Jadi kata sifatnya adalah kemuridan. Nah, pada zaman yang dipengaruhi oleh modernisme ini, orang sangat menghindarkan beberapa tentang ajaran Tuhan Yesus. Misalnya yang pertama adalah Lukas 9 ayat 23 yang mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal salibnya dan mengikut aku. Itulah kemuridan. Setiap hari kita penyangkalan kepada daging, kepada kemauan diri kita, dan menyesuaikannya dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mempunyai kehidupan yang seperti itu, maka kuasa dari Tuhan akan mengalir melalui kehidupan kita. Oleh karena itu,
Memang juga sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 24, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau sebiji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa menyintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Penggodaannya pada masa ini adalah orang senang membentuk komunitas-komunitas orang percaya semacam budaya country club, di mana semua orang happy, tidak mengajarkan seluruh kebenaran firman Tuhan, apalagi memikul salib. Memang itu mungkin akan lebih diterima, tetapi itu tidak akan bertahan melalui ujian-ujian jika kehidupan ada hal-hal tantangan dan hal-hal yang berat. Dan yang kedua, tidak ada militansi, dan karena itu tidak dapat diandalkan untuk membawakan amanat agung Kristus. Jadi kita terpanggil adalah untuk menjadikan murid bukan karena kemampuan kita, tapi karena segala kuasa di sorga dan di bumi ada pada Yesus. Selama kita menyelaraskan kehidupan kita dan janjinya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang berkenan di hatimu kiranya Tuhan meteraikan sehingga itu mendatangkan buah kepujian dan kemuliaan bagi nama Yesus. Dan terima kasih atas janji penyertaan-Mu. Kemanapun kami pergi, kami dapat mengandalkan, kami tidak sendirian, tetapi kami bersama-sama dengan Tuhan yang hidup. Karena Tuhan hidup, maka kami pun akan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.